dahulu untuk kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang udah bantu tadi udah bilang gitu. Urung diceploske. Bisa nggak Pak? Itu lipstiknya pink atau Oh bisa. Apa bisa? Butuh bantuan nggak Pak? Ada yang tahu hari ini kita baca tentang apa? Nggak tahu. Tentang piramida. materi hari ini masih tulisan. Ada yang tahu hari ini baca tentang apa? Nggak kelihatan, Pak. Salah. Sebelumnya kita kan belajar tentang teks negosiasi. Negosiasi. Apa sebenarnya? Oh, Perhatikan dulu kalau ngomong. iya Pak. Saya sama dengan videonya. Ada yang tahu sebelumnya apa itu narasi? Gimana Pak? Ada yang tahu sebelumnya apa itu narasi? Narasi. Narasi refleksi yang berurutan peristiwa. Pertama, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian teks narasi. Yang kedua, siswa dapat mengenal unsur-unsur teks narasi. Jadi hari ini kita belajar tentang pengertian teks narasi dan juga membahas tentang unsur-unsur teks narasi itu apa aja, dan kemudian kita menganalisis unsur intrinsik teks narasi itu apa aja. Oke, langsung saja. Nah ini, tolong bisa bikin parah kan? Saya mau ada satu ya. Oke. Oke, langsung saja ya. Pengertian teks narasi. Ada yang tahu pengertian teks narasi itu apa? Menceritakan suatu peristiwa Pak. Ya. Jadi teks narasi adalah suatu teks yang menceritakan pengalaman atau kejadian yang disusun secara berurutan atau utuh dari awal hingga akhir cerita. Biasanya teks narasi itu bertujuan untuk menghibur pembaca. Di sini ada yang sudah ada yang tahu apa saja. Takut. Jelaskan. Kenapa baru berangkat? Oh iya, lain kali jangan telat ya. Nanti temuin Bapak sama Mas Haji di Telat ke bareng. Oke, selanjutnya itu ada unsur teks narasi. Ada yang tahu intrinsik teks narasi itu apa? Ada nah. Ya,
ada enam. Apa aja? Latar, alur, tema. Yang pertama itu ada tokoh. Ingat ada penumpahan atau tokoh. Penambahan sama apa? Penumpahan itu penggambaran karakter. Watak, perwatak. Tokoh adalah orang yang ada di dalam suatu cerita. Sedangkan penumpahan itu penggambaran watak dan karakter di dalam cerita. Contohnya Pak. Contoh tokoh. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan juga protagonis. Ada yang bisa menjelaskan ketiga jenis itu? Belum Pak, belum belajar Pak. Iya. Protagonis. Yang mana ada? Oh, apa Pak Amila? Ini Mbak Dada. Protagonis itu tokoh yang baik. Terus kalau antagonis, tokoh yang menentang. Iya. Apa lagi? Protagonis. Protagonis itu tokoh pembantu. Iya, benar sekali. Tidak ada dianya. Dianya cewek A. Yang kedua ada apa? Watak. Ya, watak itu penggambaran sifat atau karakter tokoh di dalam teks narasi atau cerita narasi. Misalnya, wataknya Mas Aji itu jahat karena suka mencuri bolpen. Waduh. Kalau bisa tulisannya. Yang ketiga itu ada apa? Latar. Iya, latar. Ada yang tahu latar? Latar itu apa? Latar tempat Latar itu yang di depan rumah itu. Bukan. Itu halamannya. Kan halaman. Latar ada 3 Pak. Iya, apa aja Mbak? Tempat, waktu. Ya. Jadi benar apa yang dikatakan Mbak Sofi bahwa latar itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada latar waktu, tempat, dan juga setting, suasana. Ya. Latar tempat itu apa? Tempat terjadinya cerita di dalam peristiwa. Misalnya di sekolah, di hutan, di rumah, di sawah dan lain-lain. Yang kedua itu ada latar waktu. Sore, siang. Sama. Yang ketiga itu ada latar suasana. Latar suasana itu yang mengadakan menggambarkan suasana dalam cerita sebelumnya. Ya. Kalau kami pintar sekali. Yang selanjutnya, yang keempat itu ada alur. Ada yang tahu alur itu apa? Ya, tahu. Kamila ada yang tahu alur itu apa? Iya. Mana aja? Oh ini adil Pak. Masih belajar Pak yang Mas Dimas, Pak. materi. Ya, belajar dasar belum. Jadi alur itu rangkaian peristiwa dalam cerita dan suatu kesatuan isi cerita. Plot atau alur itu ada 3, yang tahu enggak? 3 itu apa? Ya, benar sekali. Kalau alur maju itu menceritakan suatu kejadian dari awal cerita sampai akhir. Misalnya menceritakan pengalaman pergi ke Bandung, yaitu diceritakan dari awal persiapan sebelum berangkat ke Bandung sampai pulang. Ya, pulang kan. Yang kedua itu ada alur mundur. Ya, kalau mundur. Ya, tapi jangan bikin seperti itu ya. Yang ketiga itu ada alur campuran. Alur campuran itu berarti di dalam cerita itu ada Campuran tuh. antara kedua alur.
Takut. Cantika ya bagus. Ayo buat Cantika. Sepuluh menit. Itu loh kok gak diajuin. Nah itu ada tema. Rusak pemandangan. Tema adalah diam dulu. Rusak pemandangan. Iqbal sedih nggak? Oh, ya. Yang dulu. Yang sedihnya itu ada tema. Ada yang tahu tema? Ya tema itu. Ya benar sekali Mbak Mila. Tema itu suatu gagasan atau ide pokok dari sebuah cerita. Nah, biasanya tema yang diceritakan di dalam teks narasi itu ada tema pendidikan, tema persahabatan, cintaan, dan keluargaan dan lainnya. Ramaian. Dan setelah itu ada sudut pandang. Yofi. Apa itu Pak? Sudut pandang itu pandangan tulis terhadap proses. Oh iya, satu lagi Bapak lupa satu di dalam PPT. Itu kan ada amanat. Amanat itu pesan atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Sampai di sini ada yang paham nggak? Sampai di sini sudah paham nggak? Oke. Selanjutnya, selanjutnya itu ada contoh teks narasi yang berjudul Si Jagoan dan Pohon Adek. Ada yang mau bacain ya? Enggak, dia tolong bacain ya. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak bersama Bima. Suatu hari Bima menemukan sebuah pohon yang aneh di dalam hutan. Pohon itu bisa berbicara. Pohon tersebut meminta bantuan Bima untuk menyelamatkan dari kekeringan yang melanda hutan. Nah selanjutnya itu ada lagi Bapak Bida. Bima dengan keberaniannya mencari cara untuk mengalirkan air ke pohon itu. Dengan bantuan teman-temannya, mereka berhasil menghidupkan kembali hutan dan menyelamatkan pohon air itu. Terima kasih sudah bacain. Terima kasih Bunda. Selanjutnya dari cerita tersebut ada yang bisa tahu, ada yang tahu apa temanya, apa latarnya, apa plotnya, apa alurnya? Temanya apa Mbak? Ya petualangan. Langsung aja. 5 pohon. Ya sih. Selanjutnya Bapak akan kasih kalian games. Oh ini Aci mau maju Pak. Aci mau maju Pak. Selanjutnya Bapak akan kasih kalian games dan Bapak juga akan kalian bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Buat apa Pak? Kita kayak tadi menganalisis unsur intrinsik di dalam cerita. Cari apa Pak? Kalau bisa benar. Oh ini semua orang itu. Maaf ya Bapak, masalahnya. Iya Pak. Lupa. Bokeh. Ya maaf tadi. Tekel. Oh. Tekel bokeh. Empat tiga anak apabila bisa sininya bisa ambil kemudian ngomong baca tiga. Siapa lagi Mbak Meli?
Judul pengalaman naik gunung. Danau Toba dan juga satunya lagi apa tadi? Yang mau ribet. Bapak akan kasih kalian waktu 10 menit juga atau yang saja. 11. Jalan. Buat PR aja Pak. Duduk PR. Nanti kasih 5 menit dia bisa pacaran tuh PR. Hah? Kalian. Kok bapak ngajarinnya pacaran-pacaran? Tidak boleh pacaran Pak. Lagi sekolah Pak. Fokus sekolah Pak. Goreng kan? Itu kan nggak baik, Pak. Fokus sekolah Pak. Diam ya nih. Oke, selesai. Kalian sama juga. Perwakilan cuma teman siapa? Sandika Pak. Natasha tapi semangat. Lagi ini katanya mama juga. Terus cerita apa? Terus cerita apa? Dapat cerita pengalaman naik gunung. Ya, bisa dibacakan hasil diskusinya. Ini. Pengalaman naik gunung dengan tema pengalaman pertama naik gunung berarti mas lapangan. Plotnya cerita tentang pengalaman naik gunung mulai dari persiapan, perjalanan dan kesan-kesan yang diperoleh. Tiga, penokohan pengambaran karakter saya sebagai narator yang menunjukkan keberanian dan keturunan. Selatan. Tempat latarnya ada di Gunung Bromo dan sekitarnya. Terus sudut pandang orang pertama dari teks narasi ini adalah sudut pandang orang pertama, yaitu perspektif sang protagonis. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami. Amanatnya makna dari pengalaman baru, pesan-pesan yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Oke, tepuk tangan buat Bapak Topi yang sudah sampai di sini sudah paham semuanya? Oke, karena waktu udah selesai, Bapak tutup mata. Bapak tutup. Ini semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa belajar, jangan lupa sabar. Bila ada kesalahan dalam berbicara, mohon dimaafkan. Assalamualaikum